Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Semoga berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Dijodohkan dengan Bidadari Penunggu Gunung Gelis. Kisah nyata ini dialami oleh seseorang, sebut saja bernama Budi, yang bertemu 3 jin cantik yang kadang orang menyebutnya dengan peri atau bidadari. Cerita ini terjadi ketika Budi berkunjung ke Gunung Gelis pada bulan Oktober 2016 lalu. Tidak menyangka kalau Abah Kuncen menyuruh Budi untuk menikahi salah satu peri yang ada di situ. Namun, karena ingin tahu dan penasaran, ingin melihat ketiga peri tersebut, Budi akhirnya melakukan ritual yang dipandu langsung oleh Abah Kuncen. Cerita mistis dimulai, yaitu saat 3 peri itu muncul di hadapannya. Budi malah bengong lantaran ketiganya luar biasa cantiknya. Budi disuruh memilih salah satu dari ketiga peri tersebut, tapi malah bingung lantaran wajahnya sama cantik, tidak ada perbedaan apapun dari raut wajah dan bentuk tubuhnya. Ketiga peri cantik jelita itu tak lain kakak beradik, yakni Nyimas Turesmi, Nyimas Laksmi, dan Nyimas Rasmi. Ketiganya putri dari Nyimas Layung Koneng yang agegeh keramat Gunung Gelis. Ketiga putri tersebut masih perawan ting-ting, belum pernah disentuh oleh kaum laki-laki, baik itu dari sebangsanya maupun dari alam manusia. Ketika Budi berada di rumah Abah Kumarang selaku juru kuncen keramat Gunung Gelis, terlibat pembicaraan cukup lama, yang pada intinya, sebelum memulai menjelajah keramat tersebut, alangkah baiknya koordinasi terlebih dahulu secara mantap agar acara investigasi itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada rintangan apapun. Kedekatan antara Budi dan Abah Kumarang memang sangat kental sekali. Terkadang, jika ada pelaku yang ritual di keramat itu, Abah sengaja menyuruh Budi untuk menemani ritualnya, sementara Abah langsung pulang ke rumahnya. Jadi Budilah yang ditugaskan untuk memantau segala kejadian di tempat keramat tersebut. Peri yang 3 itu sangatlah cantik wajahnya, hampir sama seperti kembar saja. Bisa-bisa kamu bakalan kepincut, Bud. Jelas Abah sebelum keberangkatan ke Gunung Gelis. Aku ingin tahu saja bah kecantikannya itu seperti gimana, tanya Budi penasaran. Ya, nanti akan Abah pertemukan ketiga peri itu, dan nanti kau pilih salah satunya untuk kau nikahi, pinta Abah. Budi hanya diam. Sepertinya Abah menyuruhku untuk menikahi salah satu peri tersebut, entah kenapa. Padahal Budi tidak ada niat sampai ke sana. Yang ada di benaknya hanyalah rasa keingintahuan saja. Oh iya bah, siapa nama ketiga peri tersebut? Tanya Budi kemudian. Yang paling besar namanya Nyimas Turesmi, kedua Nyimas Laksmi, dan yang bungsu adalah Nyimas Rasmi. Jelas Abah. Kok namanya hampir sama ya bah? Tanya Budi. Sore menjelang maghrib, Budi disuruh mandi kembang oleh Abah, yang tentunya sudah diberi jampe-jampe. Selesai mandi, lantas menemui Abah kembali. Lagi-lagi Budi diberi wejangan agar tidak mengecewakan jika pada waktunya nanti ditemui oleh ketiga peri keramat Gunung Gelis. Aneh, barang bawaannya cuma sedikit, hanya kembang setaman. Budi tidak mungkin bisa menikahi sebab dirinya sendiri sudah memiliki 2 sosok gaib sebagai pengawal pribadinya atau pendamping. Ketika berada di lokasi keramat sekitar pukul 21:15 yang bertepatan malam Jumat Kliwon, di atas langit terlihat terang benderang dengan bulan purnama. Wangi aroma di sekitar lokasi keramat itu sudah menyebar di setiap penjuru tempat. Padahal acara pembakaran kemenyan belum dilaksanakan. Itu lantaran saking kentalnya aura mistis di sekitar lokasi keramat tersebut. Ritual malam itu dilaksanakan di lokasi keramat Batu Lawang, tepatnya di kaki Gunung Bukit Gelis. Sengaja ritual itu tidak di lokasi makam di puncak Gunung Gelis, lantaran medannya sangat licin dan sangat membahayakan. Setelah menggelar sesaji, Abah pun mengeluarkan benda-benda pusaka yang tersimpan dalam kanjut kundang. Artinya kantong kecil tempat menyimpan benda-benda pusaka yang terbuat dari kain kafan bekas orang mati. Benda pusaka itu meliputi keris kecil luk 7 dan kujang berukuran kecil serta batu kecil berwarna kuning keemasan
Semuanya disimpan di samping sesaji. Budi sering ziarah ke tempat-tempat keramat, baik itu di gunung, pesisir pantai atau hutan belantara. Sudah tidak aneh jika dirinya sering ditemui oleh sosok gaib dalam fase siluman, dedemit, dan bahkan tingkatan jin sekalipun. Apa yang dia dapat dari tapa brata tersebut? Semua barang-barang pemberian dari sosok gaib itu seperti batu akik, keris, buli-buli, dan tali roma serta bulu perindu yang kesemuanya suka diberikan pada orang lain yang memerlukannya tanpa mahar, tapi seikhlasnya untuk mengganti biaya perawatannya saja. Budi sering dibentak, diusir dan dilempar ketika melakukan tapa brata, bahkan ditawari langsung kekayaan oleh sosok gaib, tapi malah dia tolak mentah-mentah. Untuk apa dia ke tempat-tempat keramat angker kalau semua itu dia tolak? Dulu, sekitar tahun 1984, ketika Budi memasuki tempat keramat itu lantaran ada amanat dari kakeknya yang harus dia cari dan harus dia jalankan, namun tidak sempat mengatakan keberadaan tempat itu. Keburu kakek meninggal dunia karena menderita sakit dan usia sudah 108 tahun. Ilmu yang harus dicari yaitu jaran goyang. Ilmu pelet tingkat tinggi ini sangatlah sulit didapat. Hingga 4 tahun lebih, Budi berkelana ke tempat-tempat keramat hingga ke pelosok daerah untuk mendapat ilmu tersebut, namun tidak pernah dia dapat. Menginjak tahun kelima, tepatnya bulan September 1989, barulah ilmu tersebut bisa didapat di tempat keramat Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan, termasuk Kecamatan Cirebon Girang. Jadi jelas sudah kalau acara ritual malam Jumat Kliwon itu hanyalah ingin bersilaturahmi saja dengan ketiga sosok peri cantik, bukan acara pernikahan yang diperintahkan oleh Abah Kumarang. Kalaupun Budi mau menikahi sosok gaib, tentunya beliau akan memilih jadi mantunya penguasa ratu. Kalaupun Budi mau menikahi sosok gaib, tentunya beliau akan memilih jadi mantunya penguasa pantai selatan, sosok gaib paling terkaya seantero Pulau Jawa. Siapa lagi kalau bukan Putri Nyimas Endang Sari Rezeki, putri nomor 7 Nyimas Putri Kanjeng Ratu Kidul, dari pernikahannya dengan keluarga Keraton Solo. Lalu, siapakah suami Nyimas Layung Koneng tersebut? Dan dari hasil pernikahannya itu memiliki 3 putri cantik. Tak lain adalah Eyang Mas Kumambang menurut penuturan Abah Kumarang. Lantas kenapa Abah menyuruh Budi untuk menikahi salah satu putrinya tersebut? Abah Kuncen ini sering ditemui oleh ketiga peri putri dari Nyimas Layung Koneng untuk mencarikan calon suaminya yang sifatnya pemberani, dan dari anggota tubuhnya tertanam sebuah benda berasal dari kerajaan pantai selatan. Dan dasar itulah Abah Kumarang memilih Budi. Lantaran Abah tahu kalau benda yang disebutkan oleh ketiga peri tersebut ada pada Budi. Lebih dari itu, semua peri ini bersedia dijadikan istrinya. Kira-kira pukul 22.30 acara ritual itu pun dimulai. Asap kemenyan sudah mulai mengepul ke udara dan sudah mulai tercium di sekeliling keramat batu lawang yang baunya tidak sedap. Sementara Abah terus-terusan menaburi kemenyan pada arang yang semakin membara, malah tambah pening di kepala Budi. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Sejak hatur bakti sim abdi kapangersa Nyimas Layung Koneng, dina wengi ieu Abah bade babakti kasalira sareng bade nyumponan kana pamangsadan tuang putra anu tilu, di mana parantos ikrar kasim abdi bade ngarumah tangga. Kaleresan ieu putu Abah parantos ayak di wewengkon ieu tempat mangga nyanggaken manawi ayak bahan ketampi ku pangrasa salira. Pluk pluk pluk. Abah Kumarang tidak menyadari ketika di pertengahan acara tawasulannya itu, ketiga sosok peri bernama Nyimas Turesmi, Nyimas Laksmi dan Nyimas Rasmi sudah muncul dan sedang bercakap-cakap dengan Budi tepat di rumpun bambu sebagai pintu gerbangnya antara alam manusia dan alam halus. Ketiga peri itu memang cantik luar biasa, sehingga tidak bisa membandingkan mana kakaknya, mana adiknya. Sambil tersenyum malu, lantas peri yang paling besar bernama Nyimas Turesmi pun memulai pembicaraannya yang menjurus pada pernikahan. "Kakang, maukah kau jadi suamiku?" tanya Nyimas Turesmi sambil tertunduk penuh rasa malu. "Nyimas, jangan dulu sekarang acara pernikahan itu, karena aku masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan." "Kerjaan apa yang kau maksud, Kakang?"
Cukup lama juga Budi menjawabnya, lantaran bingung alasan apa yang harus dikatakan. Karena Budi memang awalnya hanya ingin tahu saja wajah ketiga peri yang disebutkan oleh Abah. Sementara kedua adiknya, Nyimas Laksmi dan Nyimas Rasmi diam tidak ikut bicara. Namun dari rona wajah keduanya menyembunyikan rasa cemburu terhadap kakaknya. Coba katakan Kakang, apa yang menjadi ganjalan di hatimu? Aku berdua siap membantumu. Asal aku dan adikku Nyimas Rasmi, kau nikahi jadi istrimu. Pinta Nyimas Laksmi. Baik Nyimas. Jawab Budi singkat, yang sebenarnya Budi sendiri merasa bingung alasan apa yang harus dikatakan pada keperi tersebut. Lantaran dia sendiri hanya ingin bertemu dan melihat paras ketiganya peri tersebut saja. Akhirnya, ketiga peri itu pun tidak saling menyapa, lantaran pada hatinya masing-masing memiliki perasaan menyukai pada Budi. Nyimas Turesmi sebagai kakak tertua tidak bisa berbuat banyak, yang ternyata kedua adiknya itu sama menyukai Budi. Namun Budi tetap tidak mau menikahinya, walau ketiga peri itu siap menjadi istri gaibnya. Abah Gumarang selaku juru kunci yang menyaksikan kelakuan Budi yang tidak bisa memutuskan jawaban, menjadi geram, lantaran dia sendiri ditugaskan oleh Nyimas Layung Koneng untuk mencarikan calon mantunya untuk salah satu putrinya. Kembali Abah menghampiri Budi, sementara ketiga peri itu masih terdiam di hadapannya. Bud, apa yang kamu pikirkan lagi? Tanya Abah. Bah, aku belum bisa menjawab. Harus ada persetujuan dari Nyimas Endang Sari Reseki dan Nyimas Nawang Wulan, jawab Budi. Ada hubungan apa sebenarnya kamu dengan putri penguasa pantai selatan dan penguasa pantai utara? Tanya Abah Gumarang. Ceritanya cukup panjang. Yang penting sekarang aku sudah silaturahmi dengan ketiga putri Nyimas Layung Koneng. Kalau bisa sekarang, Abah permohonan saja pada ketiga peri itu. Apa yang kamu maksud Budi? Tanya Abah. Katakan kalau aku belum siap menikahi salah satu dari mereka, jawab Budi. Abah tidak sanggup mengatakan hal ini pada ketiga putri Nyimas Layung Koneng. Lebih baik kamu sendiri yang katakan langsung, pinta Abah Gumarang. Baik Bah, akan aku katakan padanya, jawab Budi. Jujur saja, kelihatannya Abah sangat gelisah, takut kena imbas dari Nyimas Layung Koneng, dan dari jawaban Budi tentang kedua sosok gaib bernama Nyimas Endang Sari Reseki dan Putri Nawang Wulan cukup kaget. Lantaran kedua sosok gaib itu bukan sosok enteng yang bisa ditemui oleh siapapun. Ketika Abah Gumarang permohonan kepada ketiga putri Nyimas Layung Koneng soal niat Budi yang tidak ada kesiapan untuk menikahinya itu, pikirannya jadi tidak fokus, dan akhirnya tawasul pun jadi salah menyampaikan, dan akhirnya Abah Gumarang pun kena hantaman angin yang dihembuskan oleh ketiga putri tersebut. Abah pun muntah darah, tubuhnya tergolek lemas di tanah. Budi pun segera menolong Abah ketika melihat kondisi Abah Kuncen yang seperti itu. Ketika ketiga peri itu masih menertawakan keadaan Abah Kuncen yang berjumpalitan di tanah yang menahan rasa nyeri, tiba-tiba darah yang mengalir di tubuh Budi memuncak, dan akhirnya dia pun mengeluarkan mustika yang ada di tubuhnya dan belum pernah dia keluarkan sekalipun walau dalam keadaan kepepet. Budi mengundang sosok gaib bernama Nyimas Endang Sari Reseki. Budi mengundang sosok gaib bernama Nyimas Endang Sari Reseki sebagai pengawal pribadinya. Ketika Budi mengeluarkan benda mustika dari dalam tubuhnya, memang sudah puluhan tahun bersemayam di badannya, terlihat tubuhnya bergetar, matanya memerah, dan dari mulutnya keluar darah segar. Tangannya tidak mau diam, menarik aura mistik agar bisa mendorong supaya mustika dalam tubuhnya itu bisa terdorong keluar. Dari setiap penjuru angin, dia menarik unsur gaib agar bisa cepat keluar benda mustika tersebut. Tiba-tiba Budi menjerit histeris, dari tubuhnya keluar sinar biru dan melayang mengitari tubuhnya. Lalu kedua tangannya menengadah ke atas, dan seketika cahaya biru itu pun berhenti di kedua telapak tangannya, lantas menutupnya dengan kedua belah tangannya. Sebuah benda kecil layaknya seperti batu akik, berwarna biru sebesar ibu jari tangan, seketika berada dalam genggaman Budi. Batu itu masih memancarkan cahaya biru, dan seketika itu pula dia pun memanggil sosok pemilik benda mustika tersebut.
Dalam hitungan menit saja, tiba-tiba di hadapannya itu sudah berdiri sosok gaib berpakaian lengkap bak ratu. Namun dari mahkota yang dipakainya, tampak yang satunya tidak ada alias bolong. Sementara yang terlihat hanyalah sebuah mustika kecil berwarna merah. "Ada apa Kakang memanggilku?" Sapa sosok gaib tersebut yang tidak lain adalah Nyimas Endang Sari Rezeki, putri nomor 7 penguasa Pantai Selatan. "Mohon ampun Kakang memanggilmu Nyai yang bukan pada waktunya. Lantaran Kakang perlu bantuan, karena ini tidaklah mudah bagi Kakang," pinta Budi. "Siapa sosok ketiga wanita itu Kakang? Dan siapa laki-laki yang tergeletak di tanah itu?" tanya sosok gaib itu. "Beliau adalah ketiga putri Nyimas Layung Koneng, dan itu Abah Kuncen yang dihantam oleh tenaga gaibnya Nyimas Turesmi," jawab Budi. "Ada urusan apa Kakang dengan wanita centil itu? Dan kenapa laki-laki tua itu bersimbah darah?" tanya Nyimas Endang Sari Rezeki. Budi tak berani menjawab, ia hanya diam 1000 bahasa. "Awas kau macam-macam, bakal tahu akibatnya nanti," kata sosok gaib bernada mengancam pada Budi. Setelah dialog itu, Nyimas Endang Sari Rezeki lantas menghampiri Abah Kuncen untuk disembuhkan dari luka bekas hantaman tenaga dalam sosok gaib tersebut. "Coba mustika yang ada di genggamanmu itu, tempelkan di atas tubuh laki-laki tua itu," pinta Nyimas Endang Sari Rezeki. "Baik Nyi," jawab Budi singkat. Setelah mustika itu ditempelkan pada tubuh Abah, dan dalam sekejap saja batu mustika itu pun mengeluarkan cahaya biru, dan lambat laun cahaya itu pun mulai redup kembali. Luka yang diderita Abah Kumarang itu pun mulai berkurang. Abah tidak lagi mengerang kesakitan. Kemanakah ketiga sosok peri yang tahu kalau sosok gaib yang datang itu dalam tingkatan yang lebih tinggi, akhirnya menghilang dari kerumunan? Jangankan ketiga putri itu, walau ibu kandungnya sendiri pun, Nyimas Layung Koneng bakal tidak sanggup menghadapi ilmu yang dimiliki oleh Nyimas Endang Sari Rezeki. Kembali Budi dibuatnya tak berdaya oleh umpatan-umpatan Nyimas Endang Sari Rezeki. "Ada kepentingan apa sebenarnya Kakang dengan 3 wanita pengecut itu tadi?" tanya Nyimas Endang Sari. Nyimas Endang Sari Rezeki agak sedikit sinis. "Keberadaanku di sini hanya untuk silaturahmi saja. Dan itu atas perintah Abah Kumarang selaku Kuncen Keramat," jelas Budi. "Silaturahmi?" tanya sosok gaib yang ada di hadapannya itu. "Benar Nyai," jawab Budi singkat. "Ada apa sebenarnya Kakang ingin bertemu? Apakah ingin menikahi dan meminta kekayaan padanya?" tanya Nyimas Endang Sari Rezeki penuh curiga. "Bukan Nyai, Kakang tidak meminta kekayaan dan tidak untuk menikahinya wanita tadi," jawab Budi. "Lalu apa yang Kakang mau dari wanita itu?" tanya sosok gaib Nyimas Endang Sari Rezeki. "Tidak ada Nyai," jawab Budi. "Bohong." "Betul Nyai," jawab Budi. "Ingat Kakang, sejak lama aku menunggu kesediaan Kakang untuk menikahiku. Namun Kakang selalu saja belum siap," jelas sosok gaib tersebut. Budi tertunduk diam. "Ingat Kakang, sudah berapa kali aku membantu Kakang yang semuanya berurusan dengan wanita," jelas sosok tersebut. "Mohon ampun Nyai, selama ini Kakang sering berurusan dengan sosok lain. Tapi bukan berarti Kakang mau menikahi atau meminta kekayaan, melainkan sekedar tugas dari Kuncen untuk menemani orang-orang yang ritual, dan tidak lebih dari itu," jawab Budi. "Baik, akan Nyai pegang ucapanmu itu. Tapi kapan Kakang mau melamarku pada ibunda tercinta?" pinta sosok tersebut. "Belum waktunya Nyai," jawab Budi singkat. "Aku tunggu kapanpun jika Kakang sudah siap," pinta Nyimas Endang Sari Rezeki. Tidak lama kemudian sosok gaib itu pun raib. Namun sebelumnya batu mustika yang keluar dari tubuh Budi yang dipakai mengobati Abah Kumarang masuk kembali pada tubuh Budi dengan dorongan angin yang berhembus dari kedua tangan sosok gaib tersebut. Sejak kejadian itu, Abah Kumarang berhenti menjadi Kuncen Keramat Gunung Gelis. Mungkin merasa cerah dengan penderitaan yang dialaminya,
ketika kejadian di tempat keramat itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.